datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Bacaan ini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Ascendant Signs. Cross watcher siapapun kalian, ya kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar, jadi message yang mungkin aja bisa buat kalian. Kalau nggak sesuai, coba nonton Moon Sign juga Rising atau Ascendant Sign kalian. Ya, seperti kalian lihat di sini udah gua buka 3 kartu dari Literary Witches Oracle card untuk main theme energi kalian di bulan Juli. Dari Literary Witches Oracle card, ya. 12 kartu yang merepresentasikan segala aspek kehidupan kalian di bulan Juli, dan akan gue bacain juga aspek planet di bulan Juli, dampaknya apa buat kalian, dan akan gue bukain juga 3 kartu dari Lenormand untuk lihat apa yang terjadi pada kalian di bulan Juli. Dan gue udah pre-shuffle dari Divine Wisdom card, 1 kalian dapat sebagai penutup. Oke? Jadi kalau memang resonate, jangan lupa untuk like, comment, and share. Kalau belum subscribe. Harap yang baru-baru ya, harap maklum kalau di sini gue lebih ke tarot dan astrologi ya. Jadi dimaklumin dengan bahasa-bahasa planet gue. Sering subscribe, sering nonton gue, lama-lama juga ngerti. Oke? Langsung ke ini ya. Literary Witches Oracle card. Kartu pertama kalian dapat Agatha Christie, Trickery. Kedua, kalian dapat Zoya Neale Hurston, Story. Yang ketiga, kalian dapat Jamaica Kincaid, History. Alam bawah sadar kalian, Neptune, Fantasi. Ya. Fantasi itu Emily Bronte. Di bawahnya ada Subconscious Mind, Anais Nin. Dengan kartu-kartu ini gue ngeliatnya gini. Nah, kalian ngelihat, mungkin kalian lagi menjalani kehidupan kalian tuh sifatnya agak tricky gitu. Tricky itu maksudnya agak-agak banyak yang sifatnya atau karakternya atau bau-bau modusnya itu banyak gitu. Ini maksudnya apa ya? Itu maksudnya apa ya? Ini kenapa ya orang itu ya gini? Nah, agak-agak curiosity. Dan sadari story. Lihat gambarnya nggak? Narasi dalam kepala kita sendiri, kepala kalian sendiri. Ya. Narasi itu kita yang membentuk. Narasi itu kita yang menciptakan. Ya. Dari sejak kita kecil sampai kita sekarang. Narasi itu, dan kita bebas menciptakan narasi apapun. Apa cerita apa gitu. Narasi yang seperti apa yang ingin kita tentukan, ciptakan, bentuk pada diri kita sendiri. Dan bagaimana kita juga ingin menceritakannya pada orang lain tentang diri kita. Itu semua narasi. Kita itu, hidup itu narasi itu sendiri. Hidup kita itu narasi. Ketiga, history. Jadi mungkin kalian masih terikat pada cerita-cerita lama ya. History. Narasi lama yang sebenarnya ya, namanya kita itu nggak harus menjadi 5 menit dari yang sekarang. Selalu berubah itu boleh, karena perubahan itu hanya yang konstan itu cuma perubahan. Kalau kita nggak berubah, bayang nggak lo umur 5 tahun sama sekarang lo masih sekecil itu, nggak ada perubahan. Serem kan? Itu lebih tricky lagi sih. Itu lebih tricky lagi. Ya. Konsistensi itu bentuknya bukan dengan narasi yang harus konsisten, enggak. Tapi kok yang kita konsisten itu adalah jiwa kita, bukan narasinya.
sejatinya kita tuh siapa, bagaimana, kalau sesuai apa enggak. Kalau kitanya sendiri tidak konsisten pada diri kita, artinya dengan siapa diri kita nggak konsisten, itu lain lagi. Justru karena kita nggak punya pendirian, nggak punya integritas, nggak punya karakter, nggak punya sifat, kita akan kemana-mana. Bukan masalah narasi yang ada, yang kita ciptakan atau yang dibentuk bahkan oleh orang lain, narasi atau konsep ya, atau doktrin bahkan dari orang lain yang membentuk kita. Narasi-narasi itu seperti apa sih membentuk diri kita? Dan alam bawah sadar kalian, fantasi juga narasi. Fantasi itu juga narasi. Mimpi-mimpi kalian, idealisme kalian, pemahaman kalian, ya, baiknya seperti apa. Ini energi Neptune. Neptune lagi retrograde. Ya. Biasanya ada revelation dari pemahaman-pemahaman kita sendiri, dari mimpi-mimpi kita sendiri, dari goal kita sendiri. Mungkin kita terlalu positif atau terlalu negatif dalam berfantasi. Neptune retrograde itu energinya adalah menyingkat layer-layer ya. Apa sih namanya? Itulah layer-layer. Screen. Apa sih namanya? Ngerti lah. Layer-layer itu sehingga ada pencerahan. Ya, kita terlalu ngawang, kita nggak terlalu grounded dengan apapun ambisi kita, apapun goal kita, ya. Bahkan idealisme kita sendiri itu biasanya transformasi itu terjadi atau revolusi itu terjadi ya kalau ada kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Dan biasanya yang paling sakit kesadaran itu adalah di saat kita memahami kalau kita sudah membunuh karakter kita sendiri. Narasi tadi. Oke, udah segitu aja dari Literary Witches Oracle Card. Kita langsung ke tarot. Kartu pertama, bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Knight of Swords, kembali. Ini energi kalian, Gemini. Kalian manipulatif dalam berkomunikasi. Dalam arti kalian tidak menampilkan, kalian tidak mengkomunikasikan apa adanya, atau mungkin kalian bahkan diam. Kalian menyimpan informasi. Dan kalau dia kebalik itu, karena kalau dia tegak, ya, bagaimana approach-nya, pendekatannya, ya, yang namanya kebenaran, sebagaimana adanya akan diungkapkan. Itu energinya Gemini sebenarnya. Tapi kalau dia kebalik gini, dia agak manipulatif. Antar gak enak, antar gitu, kita itu narasi. Antar gak enak, antar masa gue begini, masa begitu, itu narasi. Untuk income, self worth, nilai, prinsip, etika dalam bekerja, materi yang kalian miliki, prioritas, kalian dapat 5 of Cups. Kalian merasa kehilangan. Mungkin kalian baru saja kehilangan pekerjaan, ya, atau sumber penghasilan, atau materi yang kalian miliki. Kalian merasa kehilangan, jelas. Ya, kalian sedih. Ya. Ingat, yang kita miliki cuma diri kita. Jadi nggak perlu bersedih. Dan itu ada ini ya, di rumahnya Cancer. Ini seasonnya Cancer, ya. Matahari dari Cancer. Jadi akan ada pencerahan, atau kalian mungkin sudah mengalami pencerahan itu kalau kalian akan kehilangan sumber penghasilan atau materi, atau kalian merasa tidak dihargai karena kalian mungkin merasa kalian bukanlah prioritas. Untuk persepsi, mindset, aktivitas sosial,
komunikasi dengan orang-orang terdekat, lingkungan terdekat kita, wawasan pengetahuan kita, dan juga higher learning. Kalian dapat Three of Cups. Mungkin ada persepsi kalian tentang selingkuh, persepsi kalian tentang pihak ketiga, persepsi kalian tentang senang-senang, hura-hura, hangout, party-party, senang-senang, have fun, reuni, atau tentang pihak ketiga, atau tentang perselingkuhan itu sendiri. Atau tentang selingkuh, ya tentang orang ketiga gitu aja maksudnya. Karena itu di rumahnya Leo ya, ada Mars dan Venus di situ. Jadi ada pihak ketiga mungkin. Untuk home, family, fondasi, ibu atau wanita dalam kehidupan kalian, ya. The Chariot, energinya Cancer. Di rumah Cancer ada lost, kalian akan merasa kehilangan. Jadi kalian akan mampu menguasai, mengendalikan diri kalian sendiri dengan mengendalikan sisi terang dan gelap diri kalian sendiri, dan kalian akan sanggup untuk move on dari apapun itu kehilangannya, entah itu properti, entah itu rumah, ya, entah itu properti maksudnya rumah, entah itu rumah tangga, ya, pasangan. Untuk romance, kreativitas, intelektual, aktualisasi diri, ekspresi diri, anak-anak, juga masa kecil kalian atau jiwa kanak-kanakan kalian. Kalian dapat Ten of Swords, pembunuhan karakter. Love Affairs juga ada di sini ya. Untuk keseharian kalian, kesehatan kalian, efisiensi waktu, analisa diri, dan bagaimana melayani orang lain, kalian dapat Page of Pentacles. Kalian lagi mencoba memperkaya wawasan juga keterampilan kalian. Kalian ingin memulai mewujudkan sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi kalian harus mempelajari semuanya itu karena kalian sangat ingin mewujudkan sesuatu itu menjadi nyata gitu. Di relationship kalian akan ada komunikasi, pencerahan, dan keputusan. Ace of Swords. Untuk masalah finansial, people's money, partner resources, property, warisan, joint venture, merging, transformasi, sex and intimacy, occult. Kalian dapat Two of Swords. Kalian bingung dalam memilih. Mungkin karena kalian merasa kurangnya informasi atau data untuk mengambil keputusan, atau mungkin bukan kuasa kalian dalam mengambil keputusan. Yang jelas kebingungan itu sebenarnya bukan karena kurangnya informasi. Itu masalah penerimaan kalian sendiri. Bisa nggak menerima apapun yang ada itu sebagaimana adanya. Kalau kita bergantung pada apapun itu, kita tidak bisa memilih. Tapi saat kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendak, gitu ya, nggak pakai bingung. Nggak sesuai, tinggal aja jalan ambil. Full moon di Aquarius. Ya mungkin karena di sini gambarnya Two of Swords-nya pakai ada full moon itu. Jadi mungkin kalian akan dapat pencerahan gitu, atau sesuatu itu akan terungkap, kalian menjadi lebih tahu gitu.
tentang situasi finansial kalian itu setelah full moon ya. Tentang kalau mungkin kalian ingin kolaborasi ya, tentang pihak ketiga, whatever, sesuatu yang menurut sekarang itu masih unknown, masih misteri, masih secret, masih belum terungkap. Untuk travel, foreign, spiritual, wisdom, filosofi, hukum, expansion, higher education, kalian dapat Three of Pentacles. Entah itu sifatnya juga expand, beralih ke pihak ketiga, orang ketiga bisa jadi, atau expand, bekerja sama ya, dalam pekerjaan mungkin ya. Entah itu juga sifatnya travel. Tapi yang jelas di sini nggak tahu kenapa gue ya, ada beberapa dari kalian memang mungkin tentang pihak ketiga, orang ketiga. Untuk beberapa dari kalian itu tentang kolaborasi ya. Untuk karir, reputasi, life goal, dan status sosial, kalian dapat Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu kalian lagi sibuk mengupayakan, kalian lagi working on yourself, kalian lagi memperkaya diri kalian gitu. Energi Virgo. Karena kalian ingin moving on dari home. Kalian mungkin akan relokasi ya. Ini kalian ingin travel mungkin. Di masalah home akan pindah rumah. Jadi kalian lagi memperkaya diri kalian sendiri. Entah itu sifatnya intelektual atau memang benar-benar memperkaya. Kerja. Belajar. Untuk group of friends, network, friendships, harapan-harapan kalian, teknologi, komunikasi, kalian dapat Seven of Wands. Kalian akan berjuang dan mempertahankan apapun yang kalian anggap benar. Kalian akan garda pasang kuda-kuda. Mungkin kalian akan ngefilter network kalian sendiri ya. Untuk karma, ending, closure. Karma, ending, closure, limiting belief, sama alam bawah sadar kalian dapat Four of Wands. Mungkin fondasi itu, properti itu, atau stabilitas itu harus berakhir, karena memang disitulah karmanya. Alam bawah sadar kalian, Two of Pentacles. Kalian lagi juggling antara dua hal, profesional dan personal, atau mungkin dua pekerjaan yang berbeda ya. Intinya kalian sibuk karena kalian belum bisa memberikan prioritas. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini Virgo. Kalian lagi menyusun rencana, strategi, untuk move on, untuk relokasi, untuk traveling, untuk moving forward, pindah rumah. Dan kalian Two of Wands itu kalian lagi menunggu kabar ya, komunikasi. Kalau sesuatu itu sudah harus berakhir karena selama ini gantung. Hangman, energi Pisces. Di masalah karir kalian ya, yang gantung itu, dan juga di Emperor Aries, kalian akan pegang kendali, kalian akan bersikap untuk masalah relationship, masalah network, group of friends kalian, dan harapan-harapan kalian akan pegang kendali akan itu semua. Oke, kita lihat aspek planet di bulan Juli, dampaknya apa buat Gemini ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7
dan bersama dengan itu teraktivasi Sirius ya, portal. Itu eksplosif banget energinya karena T-square Mars Venus di Leo yang oposisi dengan Saturn yang lagi retrograde di Aquarius, konflik dengan Uranus di Taurus. Sekarang Mars tindakan, Venus itu money, relationship, harmoni, beauty. Itu ada di rumah ketiga kalian di Leo. Tentang pihak ketiga, orang ketiga, tentang pemahaman atau persepsi kalian sendiri, tentang bagaimana kalian berkomunikasi, tentang aktivitas sosial kalian juga. Ini lagi, oh ya, Mars Venus Leo yang oposisi dengan expansion, travel, foreign, Three of Pentacles, wisdom, filosofi kalian juga, tentang hukum itu sendiri, tentang spiritual, ya. Three. Entah mau pindah, mau kerja di 2 tempat, 3 tempat, mau expand ya. Konflik dengan Uranus di Taurus. Uranus buat kalian di Taurus itu adalah di rumah ke-12. Rumahnya karma, ending, dan closure. Four of Wands, fondasi kalian sendiri, properti kalian sendiri, rumah kalian sendiri, tentang stabilitas kalian sendiri. Ulala, gitu. Three of Cups, Three of Pentacles, dan Four of Wands. Sun trine Neptune. Sun di Cancer. Kalian akan merasa kehilangan materi, sumber penghasilan kalian ya. Sun di situ dan trine Neptune. Dan keinginan kalian dalam usaha kalian dalam memperkaya diri kalian. Dengan karir, reputasi, life goal kalian. Ini jadi gini, dengan Sun trine Neptune ya, apapun yang kalian merasa kehilangan sumber penghasilan kalian itu memang kayaknya sudah dari sananya gitu. Dari sananya kalian harus merasa kehilangan, karena dengan kehilangan itu kalian akan bisa memperkaya diri kalian sendiri dalam pekerjaan kalian. Karena nge-support ini energinya Neptune. Karena Pisces, ini di rumah Pisces ya, di kariran reputasi kalian itu ada di rumah Pisces. Dan di rumah Pisces itu ada Jupiter retrograde dan juga Neptune retrograde. Ada revelation tentang life goal kalian, status sosial kalian, tentang karir kalian, yang kalian mungkin selama ini ngelihatnya pakai kacamata merah. Nah, kali ini dipinggirin tuh merahnya, jadi kalian bisa lebih jelas melihatnya, yang nggak pakai warna. Oke. Dan Jupiter retrograde artinya untuk bisa expand, kalian kadang harus meninggalkan sesuatu yang mungkin sumber penghasilan kalian saat ini atau materi yang kalian miliki saat ini ya. Yang mungkin juga itu adalah rumah kalian sendiri. Nge-support soalnya ya. Sun oposisi Pluto. Sun oposisi Pluto di Capricorn. Apapun yang kalian merasa kehilangan itu kalian akan karena kalian kebingungan ya, kebingungan dengan situasi kalian saat ini, dengan apapun yang kalian, finansial kalian ya. Dan itu kayaknya ya kayak tadi gue bilang, mungkin di full moon di Aquarius tanggal 24 kalian akan tahu ya. Karena di relationship ada komunikasi, pencerahan, dan keputusan. Mungkin ini juga gonogini ya. Mars Quincunx Neptune.
Mungkin ini ketidaknyamanan, mungkin ada yang punya story, ya, punya story di pekerjaan, atau ada pihak ketiga ya Bu, pihak ketiga di, atau ya ngedap-ngedap di saat waktu kerja. Yang jelas nggak nyaman aja. Yang namanya punya story di kantor gitu ya, tempat kerjaan, kadang-kadang gimana gitu ya. Mars, Quincunx Pluto. Quincunx Pluto. Pemahaman kalian akan pihak ketiga itu kayaknya mempengaruhi finansial kalian. Bikin gak nyaman aja. Mars oposisi Jupiter, Mars oposisi Jupiter, ya, dengan Pisces tadi, dengan karir kalian. Mars Sun oposisi Saturn itu tanggal 25 Juli ya, 25 Juli. Itu Sun udah bergeser ke Leo, bukan lagi di Cancer. Jadi akan ada pencerahan tentang pihak ketiga itu. Ya, buat kalian, pemahaman kalian sendiri, penilaian kalian sendiri tentang pihak ketiga, tentang pengkhianatan atau tentang selingkuh itu sendiri ya. Oposisi dengan Saturn ada di gerbang 9 di Aquarius. Apapun yang kalian ingin wujudkan, kolaborasi atau kompromi ya, dengan pihak ketiga, itu akan beroposisi, berlawanan lah. Mungkin ada perbedaan di situ ya, dalam memahami tentang apa itu pihak selingkuh, apa itu pihak ketiga, kolaborasi itu sendiri, kerjasama. Sun trine Chiron, Sun trine Chiron, group of friends, network, friendship, harapan-harapan kalian. Kalau kalian punya friends with benefit di sini, ya, mungkin kalian mencoba untuk mempertahankan itu, atau ya mencoba untuk bersikukuh kalau nggak ada apa-apa, atau ya kalian yang tahu. Yang jelas ada healing gitu ya. Di sini ada healing tentang apapun yang kalian yakin itu benar. Pemahaman kalian sendiri di situ ada yang kalian harus healing bersama dengan network kalian sendiri, teman kalian sendiri. Sun square Uranus, Sun square Uranus. Sun, pemahaman kalian lagi ya, tentang fondasi yang tentang stabilitas itu sendiri, tentang fondasi, tentang rumah itu sendiri ya, tentang pihak ketiga, yang memang inilah yang akan membuatnya berakhir. Langsung aja ke Lenormand ya. Gue bacain kalian kok puyeng sendiri ya. Kalian narasinya banyak kali ya. Story-nya banyak. Jadi gini, sebenarnya masalah tuh nggak ada. Tapi kalau mau cari masalah, gampang, mulai aja mikir, pasti punya masalah. Jadi jangan terlalu banyak mikir, kalau nggak mau punya masalah. Apa yang terjadi pada Gemini, Sun Moon Rising di bulan Juli? Apa yang terjadi pada Gemini, Sun Moon Rising di bulan Juli? Home, house, Fox, Venus, Clock. Kalian yang punya kuasa atas rumah itu, properti itu ya. Tapi kalian mencoba untuk berkelit dengan energi Fox. Kalian mencoba untuk atau kalian ingin memiliki rumah itu. Jadi kalian mencoba untuk menyiasati
atau menyiasati untuk memilikinya. Itu aja sih. Dan alam bawah sadar kalian itu masalah waktu dan keberuntungan yang bikin kalian cemas. Jadi kecemasan itu ada karena kalian pikirin udah banyak. Dari Divine Wisdom card, ya, kalian dapat most people enter into relationships with an eye toward what they can get out of them rather than what they can put into them. Kebanyakan orang masuk ke relationship itu dengan mata menuju apa yang mereka bisa dapatkan dari relationship itu sendiri, dari orang itu, dari partnernya, daripada dengan pemikiran apa yang mereka bisa berikan. The purpose of relationship is to decide what part of yourself you would like to see show up, not what part of another you can capture and hold. Jadi tujuan dari relationship adalah untuk mengambil keputusan bagian apa dari diri kalian yang kalian ingin tunjukkan, bukan bagian apa dari orang lain yang kalian bisa capture dan miliki. Screenshot, kalian bisa zoom, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu ya. Kelihatan nggak? Oke. Semoga resonate dan berguna. Jangan baper. Gue tahu Gemini nggak baperan. Anyway, semoga ya kalau emang resonate atau berguna, jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai ketemu di pertengahan Juli. Oke, dah.